Dybala menjadi pencetak gol Argentina terbaik kelima dalam sejarah Serie A. Paulo Dybala mencapai tonggak sejarah pribadi malam ini setelah 2 golnya melawan Cagliari. Mantan pemain Juve itu membantu memimpin Giallorossi meraih kemenangan mengesankan melawan tim asuhan Claudio Ranieri, mencetak 2 gol termasuk penalti. Hasilnya, Dybala mengoleksi golnya yang ke-118 di Serie A, menjadi pencetak gol Argentina terbaik kelima sepanjang sejarah kasta tertinggi Italia, lapor Opta. Di depan La Gioia ada Icardi, 121, Higuain, 125, Crespo, 153, dan Batistuta, 184. Harga tebus Husen minimal 15 juta euro, Roma berminat. Penampilan terbaru Husen dan gol terbarunya melawan Cagliari tidak luput dari perhatian Juventus. Bianconeri disebut-sebut bertaruh padanya sebagai opsi jangka panjang di masa depan. Namun, Tuttomercatoweb dan La Repubblica melaporkan bahwa Roma tertarik untuk mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan mempermanenkan Husen. Kedua sumber tersebut mengklaim Juventus dapat mempertimbangkan tawaran untuk Husen tetapi dilaporkan telah menetapkan harga dasar sekitar 15 juta euro dan kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Rumor penjualan Roma ke Arab Saudi kembali diluncurkan malam ini. Koran Italia La Repubblica merinci bagaimana pertemuan yang melibatkan Kepala Departemen Hukum Giallorossi diadakan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Selasa. Berbagai topik dibicarakan, termasuk sponsorship Riyadh Season, namun perbincangannya lebih mendalam. Eric Williamson, tangan kanan pemilik Roma, Friedkins dan anggota Dewan Roma, melakukan perjalanan dari Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan tersebut, menyarankan sesuatu yang berskala lebih besar sedang dibahas. Dua kelompok berbeda tertarik membeli Roma dari dan Friedkin dana investasi publik milik pemerintah, yang sudah memiliki Newcastle United, dan investor swasta Turki Al-Alsi, yang merupakan penasihat kerajaan dan presiden otoritas hiburan umum. Pada tahap ini, Friedkins berharap untuk menjalin kemitraan dengan salah satu dari dua grup Saudi, ingin tetap mengendalikan Roma. Namun baik PIF dan Al-Alsi menginginkan 100% saham klub, menyiapkan tawaran sekitar 900 juta euro plus 300 euro M terkait dengan pembangunan stadion baru. Segalanya masih dalam tahap awal, tetapi pembaruan diharapkan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Llorente akan ditebus, lalu akan dijual. Seperti yang diungkapkan dalam La Repubblica edisi hari ini, Roma telah berhasil mendapatkan opsi 5 juta euro untuk Llorente yang rencananya akan mereka aktifkan pada akhir musim. Hal ini mengingat penampilan impresif sang bek ketika dipanggil untuk beraksi mengingat absennya Chris Smalling yang berkepanjangan. Namun, surat kabar tersebut menyatakan bahwa setelah kesepakatan ini bersifat permanen Roma akan mempertimbangkan untuk menjual Llorente untuk mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin. Klub ibu kota dipaksa oleh pembatasan Financial Fair Play UEFA untuk menghasilkan pendapatan sekitar 60 juta euro musim panas ini. Pemain asal Spanyol itu bisa jadi salah satu pemain yang akan dikorbankan pihak klub. Llorente telah menarik banyak minat di seluruh Eropa musim ini dan Roma berharap dapat mengambil keuntungan dari hal ini. Cristante pemain yang sangat cerdas. Daniel De Rossi. Cristante, saya juga memintanya untuk menurunkan dirinya dan bermain sebagai fullback ketika kami ingin membangun lini belakang dengan 4 pemain. Hal ini memungkinkan Karsdorp untuk bergerak lebih jauh ke depan, memungkinkan Dybala untuk bermain melewati garis. Cristante sangat cerdas sehingga jika Anda memberitahu dia dua hal sekaligus, dia tahu persis bagaimana mengatur momen dalam permainan, dia hanya melihat Anda dan tahu apa yang Anda inginkan. Tugas bertahan Dybala, mereka bisa berubah, tergantung lawannya. Aku meminta pengorbanannya, tapi aku juga sedang mengevaluasi seberapa besar pengorbanan yang harus kuminta darinya. Di pertandingan pertama dia banyak mengejar bek sayap Verona dan kami sedikit kesulitan dan dia tidak terlalu bagus. Kami harus mencoba membuatnya bekerja tetapi mungkin kami harus mempertahankannya di lini tengah, jadi dia berada dalam posisi yang baik jika kami merebut bola. DDR beri dukungan dan nasihat. Dean Huijsen. Saya sangat bangga dan senang berada di sini. Secara pribadi, ini adalah periode positif bagi saya. Tim menyambut saya sejak awal dan saya merasa nyaman di sini. Stadion dan suasana di sini sangat indah. Bermain di depan 60.000 penonton selalu menyenangkan.
Mourinho. Semuanya terjadi dalam sebulan. Awalnya sulit ketika Mourinho pergi karena dialah yang menginginkan saya. Tapi sejak awal saya merasa nyaman dengan De Rossi. Dia terus-menerus mendukung dan menasihati saya. De Rossi belajar dari cara taktik Spalletti. Sejak era Jose Mourinho, formasi lini belakang Roma menggunakan sistem 3 bek bisa menjadi 5 bek dengan gelandang bertahan ikut lebih mundur daripada menyerang. Di sini, De Rossi mengubah sistem formasi menjadi menyerang di mana De Rossi meniru, mengadopsi sistem taktik dari Spalletti terutama untuk memanfaatkan kemampuan ofensif Alessandro Florenzi yang bukan seorang bek sayap sederhana tetapi memiliki lisensi, untuk melepaskan diri dan membantu lini ofensif kemudian disusun dari Dzeko, Totti dan Salah. Tentu saja, pelatih dari Certaldo memiliki Juan Jesus sebagai bek kiri, yang nyaris tidak bisa melewati lini tengah, sementara De Rossi memiliki Angelino dan Spinazzola, bukan 2 bek sayap. Namun bagi De Rossi, kebutuhannya berbeda, yakni menjamin kebebasan total atau hampir kepada Paulo Dybala. Pemain Argentina ini memulai dengan melebar di jalur kanan namun pada kenyataannya ia hampir selalu ditemukan lebih terpusat dengan pergerakan tidak jauh dari Lukaku dan Pellegrini. Oleh karena itu peran Karsdorp menjadi semakin penting, meski kemarin kesulitan dalam fase bertahan namun jauh lebih proaktif dalam menyerang. Untuk sayap kiri, juga patut mendapat perhatian khusus, yaitu Angelino dan Stefan El Shaarawy. Yang kedua, ditempatkan sebagai pemain sayap menyerang dan tidak lagi sebagai pemain bek sayap, mampu memberikan pengaruh baik dalam situasi 1 lawan 1 maupun dalam penyuplai lini serang, lihat gol Dybala. Namun juga harus berterima kasih kepada Jose Mourinho, berkat kerja keras Jose Mourinho, dia, De Rossi, bisa mengembangkan dari segi taktik dan taktis. Renato Sanches menolak pindah ke Turki. Renato Sanches kemungkinan besar tidak akan meninggalkan ibu kota Italia meski menerima minat dari Besiktas. Sang pemain telah dikaitkan selama beberapa pekan terakhir dengan kemungkinan keluar dari Roma menyusul awal buruknya musim ini yang diwarnai dengan penampilan yang tidak konsisten dan banyak cedera. Sanches mampu menarik minat Besiktas yang terus melakukan pembicaraan untuknya saat jendela transfer Turki ditutup pada tanggal 9 Februari. Namun sang gelandang tampaknya tidak tertarik bergabung dengan Besiktas, lapor Il Tempo. Menurut surat kabar tersebut, Sanches menolak pindah ke Turki, menolak proposal yang diajukan rombongannya baru-baru ini. Akibatnya, masih sulit bagi Roma dan PSG untuk memungkinkan kepergiannya. Dengan demikian, Sanches kemungkinan besar akan tetap berada di ibu kota Italia hingga akhir musim.